lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Yeay. Semua bergembira ibadah hari ini? Yes. Yes. Coba lihat kanan kirinya. Yang biasanya beribadah bareng-bareng mungkin sama keluarganya atau sama teman-teman tetangganya, boleh dipanggil dulu kalau yang belum ngumpul. Coba panggil, kita mau mulai nih ibadahnya. Yeay, panggil semuanya, panggil. Ayo, 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 ayo. Ya, kita mau pemanasan dulu. Semua tahu kan kalau kakak panggil Aero Kids harus apa, semua tahu? Siap-siap ya. Siap-siap ya. 1, 2, 3. Aero Kids. Aku Anak raja, segala raja. Wow, yes. Aero Kids. ceria, Setia dan taat. Ya, berkemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya, haleluya. Kita mau memulai ibadah hari ini. Kalau percaya semua sudah siap, sudah duduk rapi. Ada yang sudah mandi, sudah di depan, ada yang pakai komputer, laptop, atau TV, atau handphone. Semua sudah siap. Ya, kita memulai ibadah hari ini. Mari kita persiapkan hati kita. Kita bersama-sama berdoa bersama. Kita mau undang Tuhan hadir ke rumah kita. Amin. Yes, haleluya Bapak, haleluya Yesus. Kami akan beribadah Tuhan hari ini Bapak. Karena kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan-Mu Bapak. Yes Bapak, kami datang Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap beribadah. Engkau berikan Tuhan roh-Mu, roh kudus-Mu hadir Tuhan di rumah kami Tuhan. Menuntun kami ibadah kami hari ini Tuhan. Beri kami roh takut akan Tuhan. Beri kami roh ketaatan Tuhan. Dan beri kami roh keseriusan untuk beribadah hanya untuk Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan siap memulai ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau akap pujian, kita mau katakan adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita karena kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita ada kasih Yesus di hatiku. Sekali
lagi kita angkat pujian ini dengan semangat. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Ada siapa? Ada kasih Yesus di hatiku. Siapa? Ada kasih Yesus di hatiku. Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau lanjut terus memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku bahagia, bahagia Tuhan. Karena Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Aku bahagia. Ya, kita angkat pujian ini ya. Semua adik-adik siap. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Ya, aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang kemana? Buang ke laut. Biur, buang ke laut. Siapa yang angkat? Yesus angkat Bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke aku bahagia. Aku bahagia, Bahagia karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yesus angkat cengengku. Yesus angkat cengengku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang takutku. Yesus angkat takutku dan buang ke laut. Biur, buang ke laut. Biur, buang ke laut. Yeah, haleluya. Ya, kita percaya ya, untuk beban kita, cengeng kita, takut kita semua udah diangkat sama Tuhan. Amin. Dan buang kemana tadi? ke laut. Ke laut ya, biur, biur, biur. Semua dibuang. Adik-adik Kerokis udah gak ada yang takut lagi ya. Yes. Amin. Yes, amin, amin. Kita mau nyanyikan lagi, kita mau katakan bahwa kita anak Tuhan Yesus, Tuhan selalu mengawasi kita. Kita akan hati-hati menggunakan seluruh tubuh kita ya, amin. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi. Semua yang tahu gerakannya bisa ikutin ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kakimu. Hati-hati gunakan Kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Matamu. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Hati-hati gunakan matamu. Ting tong. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Ting kupingmu.
Hati-hati gunakan kupingmu, ngek-ngok. Hati-hati gunakan kupingmu, Ngek-ngok. karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kupingmu, Mulutmu. hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Semuanya ya. Hati-hati gunakan semuanya. Tangannya, kakinya, matanya, telinganya, mulutnya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Ting tong ngek ngok. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Sekali lagi. Semuanya. Ting tong ngek ngok. Amin. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan. Yes, haleluya. Semua sudah panas. Ya, semua sudah terbakar. Yes, amin, amin, amin. Haleluya semuanya. Untuk adik-adik boleh duduk kembali, kakak mau ada sedikit pengumuman. Kita sudah masuk bulan Desember. Bulan Desember itu ada hari spesial apa sih? Apa ya? Apa coba, Apa apa-apa? ya? Apa ya kak? Ya, ada hari Natal. Ya, yang akan diperingati tanggal 25, tapi untuk adik-adik Ero Kids, perayaan Natalnya kita akan rayakan di tanggal 26 Desember di jam 4 sore. Kita akan beribadah bersama-sama di rumah masing-masing. Jadi melalui online ya. Oke deh. Ya, jadi melalui online di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing di jam 4 sore. Lilin Kak. Jangan lupa Ya, siapin dan lilin. untuk hari Natal itu biasanya kita ada Oh Holy Night, ada malam kudus penyalaan lilin. Semua adik-adik jangan lupa ya, bawa lilinnya. Nanti kita beribadah Natal bersama-sama dari rumah masing-masing. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus Maha hadir. Dia akan hadir di rumah, setiap rumah kita masing-masing. Jadi semua excited kita Natal di rumah. Ya, kita akan Natal bersama keluarga semua. Ingat ya, lilinnya di bawah. Nanti kita akan ada penyalaan lilin. Ya, haleluya. Kita mau lanjut ibadah kita hari ini. Kita mau memuji Tuhan kembali. Kita mau angkat penyembahan kita. Mari kita angkat pujian kembali. Kita mau katakan, how I love you Lord. Ya, kita mau tunjukkan kepada Tuhan betapa kita mencintainya. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Panggil namanya Jesus. 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 You are the one I love. Jesus. 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 Forever I love you, Lord. Kita angkat pujian ini kembali dari awal. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord.
Jesus, You are the one I love, Jesus. Jesus, Jesus, forever I love you, Lord, forever. Forever I love you, Lord, forever. Forever I love you, Lord. Ya, angkat pujian ucapan syukurmu kepada Tuhan. Jesus, Angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Jesus, I love you, Lord. forever I in love my you, life. Lord. Jesus, Jesus. Just only you, are my Lord. Jesus, panggil namanya. Oh, Jesus. I love you, Lord. Ucapkan How I love betapa you, kamu Lord. bersyukur karena Tuhan Yesus. Thank you for Yes, everything you hallelujah. give me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Oh, I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love Yes, you, Jesus. Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Forever. Forever I love you, Lord. Forever. Forever I love you, Lord. Ya, Jesus, yes. Forever Tuhan, I will love you, Jesus. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan, Engkau memenuhi rumah kami dengan puji-pujian-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Yes Tuhan, kami sangat mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Bapa sepanjang hidup kami bahkan hari ini. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, sabda firman-Mu yang ingin Engkau katakan kepada kami, yang ingin Engkau katakan kepada kami apa yang harus kami lakukan Tuhan. Ya Tuhan, lembutkan hati kami sehingga kami dapat menangkap Tuhan apa yang menjadi pesan-Mu hari ini, apa yang menjadi perintah-Mu hari ini, sehingga kami dapat melakukan setiap firman-Mu, haleluya, dalam hidup kami. Yes Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Lebih keras lagi, shalom. Yes, tadi kita udah sama-sama muji, udah sama-sama menyembah Tuhan. Nah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Siapkan hati adik-adik semua. Sekarang udah duduk yang manis ya. Udah gak lagi ngobrol-ngobrol sama sebelah kanan kirinya ya. Siap duduk yang manis. Terus kita mau siapkan hati kita. Telinganya kita hanya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada temennya yang bisik-bisik, langsung bilang,
aku mau dengar firman Tuhan gitu ya. Ya, oke. Nah, teman-temannya semuanya udah mulai duduk rapi semuanya. Oke. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita minta Roh Kudus untuk menuntun kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, hari yang sudah Engkau berikan, hari yang sudah Engkau jadikan buat kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan kami mau datang bersama-sama dengan teman-teman kami untuk beribadah. Dan saatnya kami duduk diam manis untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh masuk ke dalam hati kami dan boleh bertumbuh subur dalam hati kami sehingga kami juga semakin mengerti akan firman Tuhan dan semakin memahami dan mencintai Tuhan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih berkati seluruh lingkungan yang ada di rumah kami. Kiranya Tuhan mau menjagai supaya tidak ada gangguan-gangguan dan kami juga Tuhan Yesus tetap menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Oke adik-adik. Saat ini kita mau sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Markus 1 ayat 1 sampai 8. Ya, udah siap? Oke, kita akan lihat ya di screen ya adik-adik, nanti kita sama-sama baca. Ini tentang Yohanes Pembaptis. Kita baca mulai dari ayat 1, 2, 3. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Ayat 2, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat 4, demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ayat 5, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Ayat 6, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ayat 7, inilah yang diberitakannya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ayat 8, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Haleluya. Yes, kita sudah baca firman Tuhan ini tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini, ya ini diceritainnya enggak di kitab Markus aja adik-adik. Banyak diceritakannya, ada di Matius, ya ada di Lukas dia diceritakan juga ya tentang siapa ini Yohanes. Nah, sebelum kita tahu nih siapa sih Bapak Yohanes ini, kita sama-sama pelajari dulu ya. Siapa sih Bapak Yohanes ini? Nah, tadi kita udah baca ayat 1 sampai ayat 8. Siapa coba Bapak Yohanes ini? Kak Sandy bilang tadi ada di kitab Matius ada, di Lukas ada menceritakan tentang si Yohanes. Ternyata adik-adik, Bapak Yohanes ini masih saudaraan sama Tuhan Yesus. Nah, seperti kayak siapa ya di sini yang masih saudaraan ya, ternyata masih saudara, kita bersaudara walaupun ternyata saudaranya jauh, mungkin dari mama, mungkin dari papa, tapi masih saudara. Nah, Bapak Yohanes ini saudaraan sama Tuhan Yesus. Jadi Ibu Elizabeth, ibunya Bapak Yohanes, ternyata sepupuan dengan Ibu Tuhan Yesus, Ibu Maria. Ya, saat itu Ibu Maria mengandung Tuhan Yesus itu kurang lebih hampir berapa ya, sekitar selisihnya 4 bulan apa ya kalau nggak salah ya. Nanti dikasih tahu lagi. Pokoknya duluan sih Bapak Yohanes lahirnya. Jadi istilahnya masih sepupuan. Nah, dia adalah saudaraan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, siapa sih Bapak Yohanes itu? Nah, Bapak Yohanes ini adalah orang yang dimaksud atau nubuatan dari kitab
Yesaya, perjanjian lama. Di ayat yang sebelumnya di Yohanes 1 ayat Yohanes 1 ayat 4. Dibilangnya di situ akan ada yang berseru-seru, ya, membuka jalan dan menyerukan bertobatlah. Nah, yang dimaksud ini adalah Bapak Yohanes. Nah, udah dua ya. Kita udah mengenal jelas nih siapa sih Bapak Yohanes ini ya. Kenapa dia yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terkait tentang untuk membuka jalan bagi orang-orang supaya datang bertobat. Yang ketiga, siapa sih Bapak Yohanes ini? Ternyata Bapak Yohanes ini, dia ini tinggalnya di padang gurun. Makanya di ayat ke-7 dibilangnya dia apa? Makannya madu hutan sama belalang. Kak Sandy cari nih ya, belalang, makanan belalang binatang atau apa? Ternyata bukan adik-adik ya. Yang dimaksud dengan belalang itu adalah seperti kayak dia itu tumbuhan, semacam tumbuhan. Ya semacam tumbuhan tapi bentuknya seperti bentuk kayak belalang, dia agak panjang, meliuk sedikit. Jadi kayak itu sejenis kayak kacang ya, kayak sejenis kayak kedelai seperti itu. Ya, nah dia ini, Bapak Yohanes ini adalah orang yang taat, yang takut Tuhan. Ya seperti bapaknya, Bapak Zakaria, dan seperti mamanya Ibu Elizabeth yang seorang pelayan juga. Nah makanya dia hanya memberikan dirinya makanan-makanan yang tidak mengandung hal-hal yang tidak menyehatkan badannya. Ya seperti itu, jadi dia hanya memakan itu. Belalang dan madu hutan, yang itu sungguh sangat menyehatkan. Nah, Kak Sandy ditanya nih di sini, siapa yang di sini kalau dikasih mamanya susu, langsung mulutnya ditutup? Siapa? Siapa yang di sini kalau dikasih makan sayur, langsung ditutup? Enggak mau mama, enggak mau gitu. Ya, padahal sayur banyak vitaminnya, susu juga ada vitaminnya. Ya, jadi kalau sekarang udah dikasih mama sayur, makan. Wah, enak mama, sedap gitu ya. Nah, tubuh kita menjadi sehat dan kuat seperti Bapak Yohanes. Yang terakhir, Bapak Yohanes ini adalah seorang pembaptis. Nah, di ayat ke-8 dia bilang apa? Saya membaptis kamu dengan air, tapi ia yang akan datang akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Ia yang dimaksud adalah Tuhan Yesus, saudaranya si Bapak Yohanes ini, Bapak pembaptis ini. Ya adik-adik, itu adalah cerita tentang Yohanes. Siapa itu Yohanes? Yang pertama dia saudaraan dengan Tuhan Yesus. Kemudian dia adalah seorang yang dinubuatkan dari Nabi Yesaya. Kemudian dia juga adalah seorang yang makannya tidak sembarangan ya. Tidak makan sembarangan, semuanya masuk. Dan dia seorang pembaptis. Dia bersaksi. Nah, teriak-teriak dia di padang gurun, siapkan jalan bagi Tuhan. Nah, kira-kira di sini adik-adik, siapa yang sudah pernah bersaksi? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Mana Kak Sandy udah lihat belum? Bersaksi Kak, gimana caranya? Iya, siapa yang udah pernah bersaksi? Baik lewat pujian, lewat lewat perkataan kita, bahkan lewat tingkah laku kita, bahkan kita mendoakan juga itu bersaksi. Adik-adik ya, jangan dikira kita bersaksi itu harus ngomong atau tentang Tuhan Yesus. Saya kan gak paham. Nah, tapi ketika adik-adik mendoakan orang tua kalian, mendoakan mama papa, terus mendoakan opa oma, mendoakan kakak adik, itu kita juga menjadi kesaksian bagi mereka. Nah, Yohanes bersaksi, dia berani bersaksi dengan teriak-teriak. Ya di padang gurun dia bilang berteriak-teriak supaya jangan ada orang yang tidak dibaptis, bahkan tidak disembuhkan dari dosanya. Nah, di situ bisa kita lihat ya adik-adik bahwa sungguh-sungguh banyak orang dari Yudea datang berbondong-bondong untuk dibaptis. Saya Pak Yohanes, saya mau dibaptis, saya Pak Yohanes, saya mau sembuh, saya mau bertobat ya, saya mau berbalik. Karena apa? Karena kesaksian dari Bapak Yohanes Pembaptis ini. Adik-adik, kalau sekarang, zaman sekarang nih ya, sekarang nih ya, zaman pandemi nih, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Minimal buat diri kita sendiri dulu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus bertobat. Gimana caranya kita mau bersaksi kalau dirinya kita sendiri belum bertobat?
bertobat. Jadi adik-adik di sini harus bertobat dari apa? Bohong. Dari apa lagi? Mencuri. Dari apa lagi? Menyontek. Wah, ternyata masih banyak ya. Masih banyak ya yang seperti itu ya. Nah, itu dari sekarang ini kita harus bertobat. Bertobat. Katakan sama-sama. Saya harus bertobat. 1, 2, 3. Saya harus bertobat. Yang lebih kelas lagi. Saya harus bertobat dari dosa yang pertama kita lakukan itu. Ya, udah nggak ada kompromi lagi. Kak, tapi kalau aku mau yang itu bagaimana? Kak, nanti kalau aku harus bohong ini bagaimana? Tidak ada kompromi. Dosa is dosa, ya. Jadi kalau mau bertobat jangan nanggung, jangan setengah-setengah, ya. Kelas kecil, kelas tengah, kelas besar. Mulai sekarang harus tetapkan hati, teguhkan hatinya. Saya mau bertobat. Yang kedua, apa adik-adik? Kalau yang kedua kita harus apa? Kita harus menerima atau menyambut Tuhan Yesus dengan hati yang lurus dan tulus. Hati yang lurus dan tulus gimana ya Kak? Ya itu tadi, gak nyimpen iri hati, dengki, terus kita gak sombong, kita gak tinggi hati. Wah, itu gak bakalan bisa menerima atau menyambut Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya, ketika kita mau menerima, hati kita ini harus tulus dan lurus. Artinya kita gak mau ada lagi hatinya kita penuh dengan kebencian. Ya, aku benci itu, aku gak suka ini, aku gak mau sama dia. Gak ada. Ketika kalian mau bertobat, kemudian kalian harus menyiapkan hati kalian. Menyambut dan menerima Tuhan sebagai Juru Selamat hidup kalian dengan hati apa? Hati yang tulus dan hati yang lurus. Jadinya betul-betul sungguh tidak ada lagi kebencian, dendam, iri hati ya. Wah, aku gak bisa kalau gak sama ini. Habis dia punyanya yang lebih bagus dari aku. Nah, itu sama dengan iri hati dan sombong, adik-adik. Jadi tadi kita udah sama-sama pertama mau apa? Mau bertobat, berbalik dari yang jahat. Yang kedua kita mau apa? Menyambut Tuhan atau menerima Tuhan dengan hati yang tulus dan lurus. Jadi kita harus siapkan hati kita supaya kita menerima Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang ketiga, harus berani bersaksi. Ini nih yang suka nggak berani nih, adik-adik takut ya. Kadang-kadang juga dulu Kak Sandy waktu masih kecil juga gitu ya. Gak usah kecil, udah gede gini juga kadang-kadang suruh aku mau bersaksi majunya gini. Berat maju mundur lagi ya. Maju lagi, malu Atau nggak mau takut. Nggak mau nanti dibilangnya sok-sokan gitu. Jangan ya. Gak boleh ada keraguan. Pak Yohanes Pembaptis ini berani. Dia berani, dia teriak-teriak loh, dia berseru-seru. Ya berseru-seru, ayo ya datanglah. Ya supaya kamu dirimu dibaptis dan kamu bertobat dari jalanmu yang jahat. Wah luar biasa ya nih zamannya Bapak Yohanes Pembaptis, dia sudah bersaksi. Berani bersaksi. Nah adik-adik juga sama, harus berani bersaksi. Ketika adik-adik bertobat, kemudian adik-adik menerima Tuhan Yesus dengan hati yang tulus dan lurus, adik-adik pasti diberi keberanian untuk bersaksi. Jadi di sini Kak Sandy mau tantang adik-adik, siapa yang mau berani bersaksi tentang Tuhan Yesus? Loh. Kok tangannya setengah tiang? Siapa yang berani bersaksi dan mau melaksanakannya? Siapa? Kurang tinggi. Siapa? Wah, Tuhan Yesus lihat. Tuhan Yesus lihat dari atas siapa ini yang mau bersaksi tentang saya. Luar biasa adik-adik. Jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh bersaksi sama Tuhan dan berani. Katakan bahwa Yesus adalah penyelamat hidup kita. Tanpa melalui Yesus tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Amin adik-adik. Amin. Siapa yang mau menjadi seperti Bapak Yohanes ini yang sangat giat dan bahkan sangat bersemangat dan berani untuk bersaksi kepada Tuhan. Siapa yang mau seperti Bapak Yohanes? Angkat tangannya.
Haleluya, haleluya. Kak Sandy percaya adik-adik sekarang juga akan mau menerima Tuhan dan bersaksi kepada Tuhan. Adik-adik, Kak Sandy percaya bahwa tujuan Tuhan datang ke dunia sebentar lagi ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal, artinya kelahiran Yesus itu membawa dampak yang luar biasa buat hidup-hidup adik-adik. Ya, kita hanya jangan merayakan Natal aja ya. Natal, Christmas, baju baru atau apa ya, enggak usah. Tapi hadiah yang terbesar itu adalah hadiah Yesus hadir dalam hidup kita. Yesus ada dalam hati kita adik-adik di sini. Siapa yang mau menerima hadiah terbesar yaitu Yesus dalam hatinya? Angkat tangan. Haleluya, haleluya. Siapa yang siap mau bersaksi? Mana tangannya? Angkat tangannya, siapa yang mau bersaksi? Yes, sebelum kita mau tutup, kita mau sama-sama baca ayat firman Tuhan ini. Ya, ayat firman Tuhan ini yang menguatkan nanti adik-adik ya. Dari Yohanes 15 ayat 27. Yohanes 15 ayat 27. Di sini dari Alkitab juga disuruh bersaksi adik-adik. Jadi adik-adik ini gak usah ragu ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus bersaksi. Jadi hidup ini harus bersaksi. Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi kamu juga harus bersaksi. Karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Haleluya, haleluya. Yes, anak-anak Erokis akan bersaksi. Bangkit berdiri dulu semuanya. Yuk bangkit berdiri, kita mau sama-sama angkat pujian ya. Mana nih, kok belum pada berdiri? Bangkit berdiri, Erokis. Yes, oke, kita mau angkat pujian sama-sama ya. Kita angkat pujian nyanyian ini, mungkin adik-adik juga pada tahu ya, tentang bersaksi terus sampai Tuhan datang. Oke. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Sekali lagi, lebih semangat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yes. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan. Sekali lagi ya, yang semangat. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yes, anak-anak Erokids harus bersaksi sampai Tuhan datang. Jangan ragu, jangan goyah, jangan bimbang. Tuhan Yesus akan menyertai kita. Amin. Kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Taruh tangan kanannya di dada, tangan kirinya kita angkat. Ikuti Kak Sandy berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu buat kami. Saat ini kami, anak-anak Erokids, mau menyatakan bahwa kami akan bersaksi dengan berani. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong setiap kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih. Adik-adik kami akan melakukan firman Tuhan dengan penuh keberanian dan penyertaan dari Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Itulah kehendak firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.